Isu besar di Indonesia tuh bukan di minat, melainkan diakses. Begitu jahatnya kita menuduh mereka, kawan-kawan kecil kita nggak punya minat, sementara kita yang dewasa nggak memikirkan akses. Padahal justru di usia itulah anak-anak harusnya mendapat bahan yang sangat baik. Nah, berangkat dari itu, jadilah Pacar Merah kecil. Di sebuah pulau kecil bernama Labobo ada seorang ibu. Dia pergi mulai dari ke puncak gunung sampai ke dermaga, membawa buku-buku supaya anak-anak bisa membaca. Padahal ibunya sendiri buta huruf. Salah satu mimpi besarnya kan memang bikin ekosistem literasi yang lebih sehat, tapi dengan cara gotong royong. Kayak kita nggak bisa berhenti deret. nggak sopan loh karena anak-anak itu tuh baru dengar kita sekarang, terus kita berhenti gitu. Iya juga ya udah akhirnya terus. Berilah buku yang kamu suka, bukan buku yang tidak ingin kamu lihat di rak bukumu lagi. Enggak. Kenapa? Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Pak Tirto dan Indi aja. Nah, kali ini narasumbernya yang expert ya di literasi dan ada 2 orang lagi baca buku anak. Betul. Ini mau soal literasi gitu ya. Kita mau bahas banyak soal literasi, buku bacaan gitu ya, bacaan-bacaan. Selamat datang langsung aja Mbak Reda Gaudiamo dan Mbak Windy Aries. Terima kasih Pak Tirto. Ini pasti zodiaknya Aries nih. Ya benar. Betul. Bukan. Zodiak saya Pisces. Ini bohong. Ini mau dibacain dulu nggak karirnya? Agak ingin dibacakan gitu. Agak ingin dibacakan. Nggak punya karir soalnya. Gak apa-apa ya, kita bacain aja. Silakan. Narasumber pertama kita ada Mbak Reda Gaudiamo. Pendidikannya itu pernah belajar sastra Perancis, betul, di UI. Mbak Reda. Kenapa saya lihatnya Mbak Windy ya? Nah, terus karirnya itu pernah di media cetak juga ya. Gadis, Mode, Hai, seperti itu. Terus juga pernah jadi publisher. Terus, nah itu sebelum menulis buku, sempat musikalisasi puisi juga. Tapi berarti sampai sekarang ya Mbak? Masih musikalisasi sekarang puisi. ya. Oke. Itu dari Mbak Reda. Pak Tito mau memperkenalkan Mbak Windy? Kalau dari Mbak Windy ini pernah ada di Gagas Media Group, kemudian kebanyakan founder nih. Founder. Ada founder Writing Table, I Was Here Network, sama Pacar Merah. Ini bacanya Pacar Merah ya, bukan Pajar ya. Biasanya kalau yang tidak tahu ejaan bacanya Pajar. Pajar ya, betul. Tapi kita tuh hidupnya kan dari tulisan itu, jadi udah tahu juga cara bacanya kayak gimana gitu. Oke. Ini banyak pertanyaan nih ya. Banyak pengen banget tanya. Langsung aja kita tanya-tanya, silakan. Tapi sebelum membahas lebih dalam soal literasi, dunia literasi gitu, boleh kenalan dulu Mbak Reda dan Mbak Windy soal profilnya Anda berdua. Iya, kenalan. Siapa? Ya apa Mbak Reda? Boleh dimulai dari siapa dulu yang mau kenalan duluan ke teman-teman? Boleh, Mbak Reda silakan. Mengenalkan diri sejauh apa ya? Sibukan, kemudian apa gitu. Oke. Sebetulnya kalau dibilang penulis buku anak mungkin orang lain menyebut saya begitu ya. Kalau saya mungkin menggunakan menulis sebagai bahan bekerja, mulai dari awal bekerja umur 24 kalau nggak salah, terus sampai terakhir tercatat sebagai karyawan di perusahaan migas Perancis 2017. Wow. Ya saya menggunakan keterampilan menulis untuk bekerja. Nah di sela-sela itu kalau sedang kurang uang jajan atau ada yang minta, saya menulis cerita pendek. Terus kalau saya terlalu stres atau saya bosan dan kebetulan ada ajakan dari Ari Malibu pada waktu itu untuk main musik, ya saya nyanyi di akhir pekan biasanya. Baru ketika kerja di perusahaan terakhir, itulah saya mulai berpikir saya mulai bisa main musik lebih sering karena kantornya harus ditinggalkan sebelum jam 6 sore. Jadi sebelum itu tuh saya ngapain ya? Saya bingung, saya nganggur. Jadi saya bilang, ayo kita main-main, nyanyi-nyanyi. Lalu mulai dengan lebih aktif bermusik dan menulis pada masa-masa itulah. Sehingga mungkin jadi masuk akal kenapa bukunya lebih banyak muncul tahun 2018 ke sini dan mulai sibuk bermusik juga
ketika saya mulai bergabung dengan perusahaan itu ketika 2014 terus sampai ke sini. Itu sih. Sekarang masih menulis, sekarang masih main musik, masih keliling-keliling, masih cari kegiatan yang memanggil untuk dicoba ya gitu. Itulah. Tapi pengalamannya Mbak Reda agak relate sama aku sih Pak Tirto, karena dulu pas kuliah juga bingung gitu loh, kuliah terus sampingannya mau nyari uang juga nulis, jadi nulis artikel, dan emang meskipun menulis artikel yang nggak terlalu berat gitu, tapi itu jadinya bisa menuangkan hobi juga gitu di sela-sela kesibukan kuliah melatih gitu. Ya kan, melatih manusia. Do what you love ya. Betul. Bijak sekali Pak. Masih pagi Mas, masih pagi. Tapi kalau yang di what you love udah jadi kerjaan agak pusing sebenarnya. Oh iya betul. Nah kalau dari Mbak Windy sendiri? Aku apa ya? Aku bingung kalau harus menjelaskan atau memperkenalkan diri. Boleh. Tapi biasanya aku selalu bilang bahwa aku tukang main aja. Gitu. Kebalik. Kebalik tuh gimana? Begini. Nah. Jadi aku tukang main deh. Aku suka bermain, suka keluyuran, tapi belakangan bermainnya bersama buku-buku. Bukan belakangan ya, sudah hampir 25 tahun ini mainnya bermain tapi dengan buku. Jadi hampir segala hal yang dikerjakan kaitannya sama buku, nulis, kata-kata gitu ya. Dan terakhir ini sedang berusaha mengembangkan satu kelompok, satu suku ya, namanya Pacar Merah. Dan kebetulan bareng Mbak Reda berdua ini sedang meneroka Pacar Merah kecil kalau saat ini. Jadi ya kalau Mbak Reda tadi menulis kemudian jadi alat dia bermain-main, sama menulis juga buat aku bukan menulis saja tapi jadinya kata-kata ya, urusan di dunia kata-kata jadinya sesuatu, jadi mata uang aku untuk bermain lebih jauh gitu. Sepertinya Mbak Windy social butterfly ya. Justru tidak. Anaknya introvert banget gitu. Tapi dari ceritanya ya suka main gitu. Tapi kan main tidak harus suka bersosialisasi. Tidak ini. Jadi aku justru suka traveling, keluyuran. Dan dulu tuh sempat punya kayak satu, nyebutnya sih sekarang kayak tour operator gitu ya, nyebutnya namanya Ibu Penyu. Nah Ibu Penyu itu dulu kami bawa untuk menjelajah Indonesia, tempat-tempat yang jarang disinggahi orang, tapi biasanya kami dengan tujuan membawa buku-buku ke sana atau melakukan kegiatan, makanya selalu disebut pariwisata biru ya. Jadi tujuannya adalah untuk bisa gimana sih caranya kamu jadi pejalan, tapi kamu tidak hanya ninggalin jejak kakimu, tapi setidaknya kamu melakukan sesuatu. Misalnya kami ikut penanaman pohon di satu pulau, misalnya menanam pohon bakau di pulau yang sudah akan kalau tidak ditanam pohon bakau dia akan lenyap gitu ya. Atau kemudian ikut membawa buku-buku untuk diletakkan di perpustakaan yang ada di punggung gunung sebelah mana. Jadi dulu Ibu Penyu tuh sambil berjalan kami selalu ngajak semua orang untuk selalu bawa buku di tasnya. Jumlahnya nggak harus banyak, 1 atau 2 atau 3, lalu kita letakkan di perpustakaan-perpustakaan entah di mana yang kita datangi. Karena salah satu fungsi yang sangat potensial dari para pejalan yang hobi jalan-jalan adalah memberi kaki pada buku-buku. Berarti nggak cuma traveling aja gitu kan? Nggak tahu, yang penting main aja dulu ya. Tapi kepikiran selain traveling juga mau memberikan manfaat juga ke daerah. Enggak, waktu itu nggak mikirin itu, cuma mikir bahwa buku perlu diberi kaki supaya teman-teman kecil di sana tuh bisa baca gitu. Karena udah ketahuan gitu sebenarnya mereka nggak punya aksesnya, tapi kalau kamu kasih buku, semua anak kecil satu kampung tuh bisa keluar dan mengerumuni buku itu gitu. Iya sih betul. Jadi memang cepet ya mikirnya, langsung ada nilai plus-plusnya juga. Nah tadi kan berarti memang untuk di literasi baca buku anak, berarti untuk Mbak Reda di menulis buku, dan untuk Mbak Windy ini sebagai tukang main. Pacar Merah ya, Pacar Merah. Nah aku mau bahas lebih dalam nih untuk Mbak Windy dulu deh. Kan Anda sebagai founder Pacar Merah ya. Nah sebenarnya apa sih Pacar Merah itu? Dan kayaknya tadi barusan disebut juga Pacar Merah kecil. Iya betul. Itu apa bedanya tuh? Apakah acaranya lebih kecil? Bagaimana? Jadi Pacar Merah tuh kalau teman-teman, saya yakin sekali malah banyak yang belum tahu Pacar Merah. Pacar Merah tuh kami nyebutnya adalah Festival Kecil Literasi dan Pasar Buku Keliling Nusantara gitu. Jadi berangkat dari suka main tadi, keluyuran, dan berangkat juga dari pengalaman waktu ingat kalau bawa buku 1 atau 2 di tas dan bisa diletakkan di perpustakaan entah ada di sebelah mana, dan ternyata itu menyenangkan buat banyak orang. Kupikir kalau dikerjakan dengan lebih masif, bersama-sama dengan mengajak orang beramai-ramai,
itu akan jauh lebih berdampak gitu sebenarnya, bukan lagi sekedar aku berpikir main sendiri gitu. Nah, berangkatnya dari situ sebenarnya, kepengen mendekatkan akses buku kepada kawan-kawan di mana saja, karena sebenarnya ketika awal-awal aku kerja di bidang penerbitan itu, kebetulan penerbitan yang tempat aku bekerja dulu kan fokus ke pembaca muda ya, dan di situ juga salah satu mimpi besar yang waktu itu kami bikin adalah regenerasi penulis, terutama pada anak-anak muda gitu. Bagaimana mereka dekat dengan buku dan suka menulis. Dari situ sebenarnya udah kelihatan bahwa isu besar di Indonesia tuh bukan diminat, melainkan diakses. Nah, tapi nggak ada yang percaya. Karena apa? Karena hanya disuarakan sendirian kan, disuarakan sendirian, nggak ada yang percaya. Dan kita dengan mudah menelan semua label yang diberikan bahwa Indonesia adalah negara dengan minat baca rendah. Iya, betul. Indonesia adalah negara dengan minat literasi rendah. Dan kita pakai angka-angka yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga asing yang bahkan kondisi negaranya berbeda dengan negara kita. Negara kita tuh negara kepulauan. Persoalannya udah beda banget. Nah, itulah Pacar Merah awalnya berangkat dari main. Main, betul. Sangat benar, berangkat dari main, makanya bikin gitu. Dan ternyata ketika dikerjakan bersama-sama terasa lebih menyenangkan dan terasa kayak kita jadi ketemu dan terpapar dengan banyak kelompok, banyak kawan yang punya pemikiran sama. Kayak Mbak Reda salah satunya. Ternyata semua pekerja dan pegiat literasi punya pemahaman yang sama. Ini bukan minatnya, aksesnya aja yang belum dibuka. Kalau itu diupayakan beramai-ramai, malah kayak tadi kita ngobrol kan buku anak tuh ternyata macam-macam ya. Selama ini kita nggak pernah sadar. Aku dan Mbak Reda bilang bukan nggak pernah sadar, tapi karena emang selama ini tidak ada akses untuk melihat betapa beragamnya buku anak di Indonesia. Marketingnya kurang kali. Bisa jadi. Cara kita menarasikan kurang. Kenapa? Karena media tidak tertarik sama isu ini. Betul. Karena terlalu khusus ya. Terlalu khusus atau mungkin dianggap tidak penting, tidak menarik, tidak penting gitu. Karena dianggap anak-anak adalah objek, nggak penting mereka gitu. Si Media kecil lebih gitu ya. tertarik, media lebih tertarik membahas karya-karya sastra atau karya-karya besar atau yang oleh penulis-penulis besar untuk orang-orang besar, untuk orang-orang dewasa. Tetapi untuk anak-anak mereka merasa bahwa yang penting mereka aktif, mereka menggambar, mereka mewarnai, mereka menggunting tempel. Padahal justru di usia itulah anak-anak harusnya mendapat bahan yang sangat baik. Nah, berangkat dari itu jadilah Pacar Merah kecil gitu. Kalau disambung-sambung ya, menjahit. Berarti memang Pacar Merah adalah festival buku gitu kan ya. Literasi. Lebih Literasi. tepatnya literasi. Iya. Yang awalnya dari main gitu. Berarti betul. mainnya nggak main-main ya. Main. Katanya kalau main harus total, ya kan? Iya. Mbak Windy tadi sudah benar. Sudah menceritakan awal mulanya Pacar Merah gitu kan, sekarang juga sedang fokus ke Pacar Merah kecil gitu. Nah, sekarang kalau Mbak Reda nih berangkat dari dulu musikalisasi puisi itu awalnya gimana sih, Mbak? Terus sekarang jadi menulis juga gitu. Saya rasa nggak bisa nggak dibuat bahwa awal musikalisasi puisi terus kemudian berhenti lalu menulis, karena keduanya berjalan bersamaan. Jadi saya mulai menulis di tahun yang sama dengan saya bernyanyi bersama Ari tahun 82 ya. Jadi waktu itu karena senior saya tahu saya bisa nyanyi, jadi dipasangkan dengan Ari. Sementara pada saat yang sama saya butuh uang jajan lebih untuk nonton. Jadi kalau lagi nggak ada yang ngajak main, berarti uang jajan saya kurang dong. Jadi nggak dapat honor kan dari nyanyi. Cara lain menerjemahkan cerita-cerita klasik yang saya suka, kirim ke majalah, terus bikin cerita untuk anak-anak, saya kirim ke majalah, terus akhirnya kirim ke majalah gadis, kirim ke Femina. Jadi dari situ membuat cerita sendiri dan nggak ada masa, kalau pertanyaanmu mengarah kayak dulu begini sekarang gini, enggak sih sama sekali. Masih berjalan berbarengan. Keduanya ya sampai sekarang. Tapi dulu awalnya musikalisasi puisinya boleh diceritain nggak, Mbak? Awalnya apa yang dimusikalisasi? Saya dijebak Pak Sapardi. Jadi bukan karena Mbak Reda keidean. Enggak. Saya terus terang saya nggak suka loh. Saya sangat tidak suka puisi. Terus terang pada masa itu saya merasa puisi adalah bentuk karya yang tidak bisa saya mengerti dan saya tidak mau mengerti. Saya betul-betul nggak mau ngerti karena menurut saya paparan atau hal yang saya terima ketika melihat orang baca puisi itu agak-agak mengerikan gitu. Jadi kayak
kenapa mesti teriak-teriak sih, kenapa mesti pakai nangis-nangis, sampai jerit-jerit, tarik-tarik rambut, tendang-tendang gitu. Kalau membaca puisi harus membutuhkan pemahaman sebesar itu, energi sebesar itu. Waduh, saya terima kasih banyak ya. Saya silakan loh, silakan kalian aja. Saya nggak mau. Jadi bahkan ketika kalau dibilang kuliah Fakultas Sastra, iya, tapi saya mengambil linguistik yang untuk skripsinya saya pakai statistik. Jadi saya karena probabilitas kemunculan ini, penerjemahannya ini, saya ambil penerjemahan dan menggunakan pakai. Terus saya pikir, ternyata sastra masih pakai matematika juga. Tapi itu saya pilih karena saya sangat-sangat tidak suka pada puisi. Jadi saya nggak mau ngambil sastra, nggak mau ambil itu. Nah, tapi kan kesulitannya adalah, kan udah ketawanya bisa nyanyi ya. Dia ketawanya bisa nyanyi ya. Terus kalau dimintai tolong oleh Bapak Dekan masih nggak mau sih. Gitu nanti bisa ini ijazahnya tidak keluar. Lulus tapi ijazah nggak keluar. Agak-agak terpaksa ya. Saya tidak mau tanda tangan ya. Kan waduh, jadi ya sudah terima. Jadi pertama kali ikut musikalisasi puisi itu. Jadi diminta oleh AGS Area di Payana yang membuat lagu Aku Ingin. Dia bilang tolong dong nyanyi ini. Kami berteman sangat baik gitu. Jadi bahkan ketika menyanyikan itu saya memperlakukan si puisi sebagai lirik dan saya tidak suka juga lagunya karena menurut saya kenapa lagunya turun naik di tempat yang tidak seperti lagu pop pada umumnya pada waktu itu ya kan, jadi kayaknya kenapa susah banget sih, terus mau latihan di rumah mau dimainkan di gitar chordnya pindah-pindah, kuncinya pindah-pindah berkali-kali gitu. Jadi menurut saya itu lagu yang aneh, tapi demi hubungan baiknya mari kita nyanyikan gitu. Nyanyi 1 kali, 2 kali, 3 kali, tapi tidak pernah merasa itu sebagai lagu yang akan saya nyanyikan seumur hidup sih sebenarnya. Jadi waktu itu saya juga udah bilang bahwa nanti setelah proyek ini selesailah hubungan kita dengan puisi ya. Saya bilang gitu. Ternyata masih terus berlanjut ya. Makanya orang suka bilang ya kan, never say never ya. Bahaya deh. Jadi mungkin saya baru merasa dekat dengan puisi itu tahun 2000 berapa ya, 2005 gitu, 2004 2005 ketika melihat lagu-lagu puisi yang pernah kami nyanyikan dulu tuh muncul di internet, di multiply, orang-orang banyak yang multiply, MP3 muncul di mana-mana, terus ternyata mereka suka ya. Saya belajar menyukai lagu-lagu yang pernah saya nyanyikan. Karena orang lain suka, jadi baiklah. Bahkan waktu zaman nyanyi sama Ari pun, kami menghindari lagu itu, gitu, lagu-lagu puisi, karena rasanya nggak nyambung aja. Nah, penonton yang membuat kami jadi menyanyikan lagu itu karena setelah nyanyi lagu bahasa Inggris itu beberapa kali terus mereka bilang Aku Ingin. Hujan bulan Juni gitu. Terus saya bilang nggak ada teksnya, nggak bawa, nggak hafal gitu. Terus mereka nih kita bawa, nggak bisa kabur. Ini penontonnya nggak sopan. Terus gimana ya udah nyanyi. Kan kami adalah 2 orang yang grumpy banget dan pengen segala sesuatunya selesai dengan cepat gitu. Ya udah nyanyi gitu. Ternyata ada orang mau menikah minta kami menyanyikan semua lagunya Pak Sapardi. Belajar dong, berarti belajar. Terus kemudian ada orang lagi bikin, kami mau buat konser, mau kamu undang kalian, tapi maunya nyanyi lagu Sapardi saja, lagu musikalisasi puisi saja. Baiklah. Itu mulai terus, tapi kesadaran bahwa musikalisasi puisi menjadi lagu kami itu 2010. Waktu diundang oleh Bentara Budaya Bali. Jadi saya menceritakan ini sudah beberapa kali sih. Jadi setelah cek sound kami keluar dari gedung itu terus melihat antrian atau baru jam 5 sore. Acara baru mulai jam 7, tapi anak-anak SMP itu udah antri panjang sekali gitu. Saya bilang lalu mau nonton, waktu itu ada teater, ada pembacaan puisi dan ada kami gitu. Lalu mau nonton apa? Saya bilang gitu. Antri sampai dari jam segini nonton drama. Terus
anak yang saya tanya tuh, oh enggak Bu, kita tuh mau nonton Ari Reda tuh. Oh Ari orangnya. Hujan melarda. Oh Ari Reda siapa? Semua itu Bu nyanyi Hujan Bulan Juni, Bu nggak tahu lagunya. Nggak tahu. Aku bilang kalau itu orangnya di depan. Iya orangnya itu yang nanya loh. Ari di belakang deh. Gitu ya. Tanya lagi. Terus, emang bagus lagunya? Oh emang bagus, Ibu udah tahu lagunya. Oh Nggak iya hafal lagunya. nggak tahu saya. Apa lagunya? Nggak tahu saya lagunya. Oh nanti Ibu nonton di dalam ada orangnya tuh. Gitu. Oh ya. Band ya? Nggak Bu, nggak band. Gitar gitu lah Bu, gitar gitu. Terus oh ya gitu. Terus saya malam tuh ada kayak tadi. Iya. Itu yang tadi tuh. Nah waktu itulah terus kemudian padahal ya waktu berangkat menuju Bali di pesawat tuh saya udah bilang Mari, ini terakhir kali ya kita nyanyi bareng ya. Saya bilang lelah ya kita nggak kemana-mana loh dengan ini gitu. Iya. Ari sendiri waktu itu sudah tergabung dengan grup lain, punya band, punya apa gitu. Jadi emang kadang-kadang nyanyi dengan saya tuh ya kalau ada bukan kadang-kadang ya nyanyi dengan saya hanya kalau ada yang minta gitu. Jadi bukan kami mencari gig gitu kemana gitu enggak. Jadi lalu begitu selesai nyanyi tuh bilang gimana nih kok kayak begini? Dia bilang kayak kita nggak bisa berhenti deret. Nggak sopan loh karena anak-anak itu tuh baru dengar kita sekarang. Terus kita berhenti gitu. Iya juga ya udah akhirnya terus dan mungkin ya bersyukur karena ada teman-teman dan komunitas dan ada dunia maya, ada internet, ada apa semua itu yang membantu musikalisasi karya kami tersebar dan bertemu dengan penonton-penonton baru. Dan yang mengagumkan memang penontonnya umurnya sekarang tuh beragam banget ya, beragam sekali. Umur rata-rata sih 35 tahun ke bawah ya. Jadi jarang sekali ada yang malahan sebenarnya angkatan saya, sebenarnya tidak terlalu tertarik pada musikalisasi puisi yang kami nyanyikan gitu. Jadi mereka selalu kalau kami muncul, Simon Garfunkel gitu. Tapi kalau lihat ketemu dengan yang lebih muda langsung, Hujan Bulan Juni, aku ingin apa gitulah. Jadi lihat antusiasmenya malah bikin tambah semangat terus. Iya. Gitu. Jadi sampai sekarang. Jadi kadang-kadang ya kayak kemarin ya, main di acara apa tuh namanya Ikatan Sarjana Arkeologi itu jadi ya yang kecil-kecil yang muda-muda itu yang bereaksi yang ya gitu ya. Oh ya Pak Dirjen ikut nyanyi juga. Soalnya waktu bikin lagunya dia ada di kamar sebelah. Padahal dari Mbak Reda sendiri kurang serak ya, tapi ternyata banyak Malah yang jadi senang cinta sama ya. karya-karyanya ya. Iya, tapi memang sejak 2005 tuh saya belajar memahami puisi dan akhirnya menjadi suka. Sejak itulah. Jadi akhirnya pertama kali membuat lagu musikalisasi puisi juga tahun 2005 karena pada waktu itu mulai mempelajari dengan sungguh-sungguh gitu. Ternyata apalagi melihat Pak Sapardi membaca, Mas Gunawan Muhammad membaca, terus yang Mas Jokpin membaca puisinya. Oh ternyata membaca puisi itu tidak harus sedramatis yang saya kenal dulu gitu. Baca aja. Nah sejak itulah buat saya puisi menjadi indah sekali ya. Dan itu juga yang kemudian mengubah cara kami menyanyikan banyak lagu. Ada lagu-lagu yang ternyata harus dikurangi dengan sangat drastis kecepatan kecepatan menyanyinya, temponya harus dikurangi banget karena kami salah menafsirkan gitu. Jadi setelah membaca ulang nggak bisa secepat itu atau nggak bisa selambat ini atau ini harus lebih chordnya harus diganti karena kedalaman rasanya itu atau rasa sakitnya itu tiba-tiba membutuhkan bunyi yang yang menyakitkan gitu, yang tajam mungkin lewat minor atau 7 atau apa diminish atau apapun itu ya, yang nggak bisa dengan nada-nada mayor, nggak bisa dengan chord mayor. Jadi hal-hal seperti itu tiba-tiba kami bekerja dan mengulik dan mungkin sekarang kalau misalnya Ari masih ada pun kalau diminta nyanyi lagu sama Garfunkel kami akan sangat gagap gitu, mungkin akan gagap dan ya gitulah.
ya misalnya kayak aku ingin aja setiap kali kami nyanyi berdua itu pasti ada bagian yang tiba-tiba ada perubahan suara, ada perubahan harmoninya. Karena memang ketika membacakan itu tiba-tiba kami seperti membaca baru lagi dan ya ampun ada ini, ada kata ini, ada kata ini. Kami menemukan bahwa ya ampun mu yang di sini tuh munya besar atau kitanya besar. Jadi kayaknya kalau nyanyikan ini terlalu manusiawi ya, kurang Tuhanwi gitu. Tuhanwi. Sangat ini berarti ya bermain emosi ya. Iya. Ini ya saya pikir kata itu kan sangat luar biasa ya, sangat kuat, dia punya makna dan kata yang sama ketika dibaca dengan nada yang berbeda punya rasa berbeda. Ketika dia bersebelahan dengan kata yang lain dia berbeda dan ketika misalnya bisa berjalan dengan dapat berjalan itu rasanya beda gitu. Jadi bisa berjalan bersamamu, dapat berjalan bersamamu, bisa berjalan di sampingmu, apa itu aja kayak wah ini rasa. Jadi memang kata-kata itu berbahaya karena rasa. Sekarang cuma tinggal kita bagaimana mau memahami lebih jauh gitu kata-kata itu, dan bapak-bapak penyair itu memang luar biasa Pak Tirto. Ini balik lagi ke menulis buku ya. Kenapa sih memilihnya spesifik buku anak? Nggak memilih sebenarnya. Kalau kejebak juga. Iya kejebak betul. Kejebak oleh disebut orang bahwa kamu penulis buku anak. Enggak, saya berkali-kali bilang enggak juga. Enggak, bukan gitu. Tapi orang ngotot bilang enggak, kamu penulis buku anak. Meskipun ada juga yang bilang enggak, kamu nggak bisa dibilang penulis buku anak karena dalam ceritamu tokohmu yang anak kecil itu melawan orang dewasa dan itu berarti bukan buku anak yang baik. Jadi ada yang bilang iya banget, ada yang bilang bukan banget. Pada dasarnya saya menulis cerita saja bahwa tokohnya adalah anak kecil itu lain cerita. Dan kenapa saya mengambil jalan itu karena sebenarnya saya memprotes orang tuanya, tetapi ya pada waktu itu tiba-tiba muncul kesadaran aja kalau nulis buat orang dewasa terus saya tunjuk-tunjuk orang dewasanya itu terus mereka nggak terima, terus wah ini panjang nih, sementara tiba-tiba berpikirnya bisa panjang sekali karena waktu itu saya bekerja di sebuah perusahaan ya, terus ini kalau saya bikin gara-gara nih drama panjang nih ya, viral sekarang istilahnya viral. Sekarang itu baru punya Facebook dan TikTok kan, jadi daripada terus nengok ke samping, wah ini ada anak kecil satu nih anak saya kenapa lagi gitu, nanti dia kamu ya sudah oke. Jadi saya mengambil jalan berputar untuk menyampaikan hal-hal yang tidak saya suka dan yang saya pikir harus saya ingatkan pada orang tua. Jadi saya ambil jalur itu, bahwa jalur yang saya ambil ternyata dianggap sebagai sebuah buku cerita anak pada titik ini. Terserah deh. Baiklah saya terima. Karena mana aja deh, yang penting dibaca gimana orang aja. Ya emang sih setelah nulis, apalagi setelah menulis Nabila kedua dan ketiga, saya menerima bahwa dibilang menulis buku anak. Meskipun kalau menjawab pertanyaan Pak Tirto, kenapa nggak memilih, karena pada dasarnya saya hanya mau tulis cerita aja. Oke. Seru banget dengerin ceritanya Mbak Reda ya. Tapi mau beralih dulu ke Mbak Windy. Gantian ya. Mau nanya. Kayak mau ngomong dari tadi. Tadi diem aja. Ketawa karena tahu apa yang dia ceritakan, makanya mau ketawa gitu dengerinnya gitu. Itu udah dipendekin sama dia. Oh, iya. Versi sopan. Tadi versi sopan. Iya, soalnya udah Pak Tirto. Jadi aja. Karena saya tahu versi nggak sopan ya. Dikip aja nanti ya. di belakang deh ya. Oke, ini ke Mbak Windy. Tadi kan Mbak Windy kan foundernya Pacar Merah juga gitu ya. Kenapa memilih untuk mendirikan itu, dan apa masalah yang dilihat sih sebenarnya? Tadi sebenarnya sempat sedikit aku soal menyebutnya Diajeng, Bu Diajeng atau gimana? Diajeng gitu kan. Sebenarnya berangkat dari kesadaran setelah berproses itu bahwa kawan-kawan kecil tuh di seluruh wilayah Indonesia tuh kalau
kan aku tadi bilang aku suka traveling Iya, ya, aku iya. suka keluyuran ya, Main. dan suka main gitu ya, dan bersama waktu itu selalu travelingnya bareng Ibu Penyu dan Writing Table, dua-duanya di mana aku terlibat di Iya, situ gitu kan. Kami selalu bawa buku kemana-mana dan biasanya sambil traveling sambil melakukan kerja, aku nyebutnya sih kayak community service gitu ya, sebenarnya pelayanan komunitas gitu. Biasanya bikin kelas menulis atau betul. memang ngisi perpustakaan di tempat itu atau rumah baca di tempat itu dengan aktivitas-aktivitas entah itu baca bareng atau Iya. nulis bareng. Nah, setiap kali bawa buku gitu ya di satu tempat, ini buku belum diapa-apain, mereka baru tahu aku datang dan akan ada buku baru di salah satu, biasanya kalau rumah baca di sana tuh sebenarnya rumah penduduk yang dia menyerahkan terasnya atau satu area di rumahnya untuk jadi tempat bacaan kawan-kawan kecil. Nah, ini bahkan belum diapa-apain gitu Pak Tirto, baru mau ditaruh, itu semua kawan-kawan kecil udah datang mengerubuni dan bertanya, boleh dibuka sekarang nggak, boleh dibaca sekarang nggak. Sementara buku itu kan harus didata dulu kalau versi teman-teman di sana, supaya mereka tahu judul yang mereka punya sekarang apa, jumlahnya berapa, nanti yang minjem siapa, supaya bisa dibaca oleh lebih banyak anak sekali lagi, karena mereka jumlah koleksi mereka terbatas ya. Jadi pendataan dilakukan untuk mereka bisa tahu koleksi mereka berapa. Itu mungkin pekerjaan yang menurut kita ya kalau bukunya mau dipinjem dan gak balik gak apa-apa, memang gak apa-apa. Bahkan mereka gak keberatan, tapi yang mereka bayangkan bagaimana koleksi satu buku ini bisa dibaca oleh lebih banyak anak kan sebenarnya. Jadi didata dulu. Betul. Tapi yang namanya kawan kecil kan maunya segera membaca. Jadi aku ingat banget ya, kami harus bernego dengan mereka. Boleh tidak, mereka akan kembali lagi. Kalian balik lagi nanti pukul 3 atau pukul 4 sore ya, setelah bukunya didata. Aku bilang gitu. Oke, janji ya. Ya bikin janji sama anak kecil juga gak boleh sembarangan. Iya, kan? betul. Karena mereka inget banget. Mereka ingat Dengan banget, sedetail mereka itu. pengingat gitu ya. sedihnya Bener ya, panjang. bener ya. Jadi oke, bener kok. Jadi begitu mereka pulang, mereka udah gak lagi berkerumun, ngeliatin kotak sampai diginiin. Bahkan ada satu anak aku inget banget, boleh gak aku yang buka kotak, aku yang bantu kamu mendata. Karena dia pengen tahu itu isi kotaknya tuh berapa banyak buku gitu. Nah, akhirnya sudah selesai. Aku ingat banget, ini peristiwa yang bikin aku kayak, oke, ayo kerjain, tapi sekarang jangan sendiri, ngajak lebih banyak orang. Nah, menjelang pukul 3, aku inget banget, tiba-tiba dari luar, Windy, Mbak Windy, itu dipanggilin karena mereka ngingetin Sudah jam 3. sudah pukul 3 dan kamu punya janji. Jadi akhirnya tuh sementara yang punya rumah, bapak kepala desa yang punya rumah, Mbak Windy-nya masih istirahat loh, Mbak Windy-nya baru datang loh perjalanan jauh, tapi kan dia janji pukul 3. Jadi kan keluar dong, begitu keluar tuh kepala-kepala kecil di bawah rumah panggung udah begini. Gemes banget. Gemes banget. Jadi akhirnya aku bilang, oke, kita pilih buku mana yang mau dibaca. Mereka ngambil, mereka ngantri satu-satu dan menunggu giliran mereka yang baca. Iya. Coba, kita tega apa bilang bahwa mereka gak punya minat baca, Iya, sementara makanya. persoalannya tidak ada buku yang mau dibaca. Berarti minatnya tuh nggak rendah sebenarnya. Tidak ada sangat tinggi. bukunya, Betul, diajeng betul, gak ada, Pak Tirto gak ada. Jadi aku bilang begitu jahatnya kita menuduh mereka, kawan-kawan kecil kita gak punya minat, sementara kita yang dewasa gak memikirkan akses. Iya. Kan kayak tadi kata Mbak Reda, lagi-lagi yang kejam kita, karena orang dewasa yang punya kuasa. Iya, betul. Sementara dengan mudahnya kita melabeli, kamu anak nakal, kamu tidak suka baca, kamu begini, kamu begitu gitu ya. Faktanya kan gak gitu. Jadi begitu ditaruh mereka baca, dan sejak aku ingat banget ya, itu ada di Labuan Bajo, kejadiannya ada satu pulau di Pulau Komodo. Di situ aku bawa, dan itu yang aku lihat yang terjadi, semua berlari-lari menyambut buku. Satu lagi yang aku ingat baik-baik adalah ketika ada di Papua. Aku punya kesempatan saat itu pergi ke daerah ini, disebutnya masuknya Yahukimo ya. Kalau teman-teman pernah dengar ada satu wilayah Yahukimo, masuk Asmat. Waktu itu karena aku harus melakukan satu pekerjaan terkait dengan salah satu suku di sana, namanya suku Korowai. Mereka hidupnya di hutan. Jadi kami membawa buku. Sebenarnya tuh karena ada pekerjaan ke sana, jadi mikir sekalian bawa buku gitu Mbak Reda. Jadi bukan yang berpikir aku akan bawa buku ke sana, pergi ke sana karena pengen bawa buku, enggak, karena akan ke sana jadi bukunya dibawa. Kami memilih dengan baik buku yang dibawa saat itu. Satu, tidak boleh ada buku yang menurutku menunjukkan sesuatu yang gini. Kita sering berpikir buku anak tuh mobil umum gitu ya. Iya. Tapi ketika kamu masuk ke hutan,
mereka bahkan nggak pernah lihat mobil ini seperti apa. Iya, betul. Dan nggak apa-apa karena mereka tinggal di hutan, mereka kenalnya kapal, perahu kecil yang mereka akan pakai. Tapi bagaimana caranya supaya buku yang mereka baca tidak membuat mereka merasa saya hidup berkekurangan. Iya. Karena mereka tidak kurang, mereka kaya sekali. Mereka mau makan tinggal masuk hutan dan hutan memberi segalanya. Itu adalah tempat yang paling kaya. Jadi kami mencari buku-buku yang dimana mereka bisa terhubung dan kalau menceritakannya enak gitu ya, bisa. Jadi bawa. Aku inget banget ketika itu dibawa dibagikan ke semua teman-teman kawan-kawan kecil yang ada di salah satu perkampungan itu. Kembali mereka tahu kalau sore aku biasanya pergi ke sungai, duduk di sungai kan, karena kerja di hutan itu sangat penuh tekanan. Jadi salah satu hiburanku adalah pergi ke sungai untuk supaya nggak tertekan. Kan dengar suara sungai, suara air hutan gitu. Jadi kayak sambil begini, aduh enak banget, tiba-tiba kepala bermunculan satu-satu. Tul. Sama mereka bawa buku Mbak Reda. Dan mereka nggak bisa, mereka berbahasa Indonesianya sangat terbatas, mereka bicara dengan bahasa mereka dan bahasa ini dikhawatirkan akan punah karena sudah semakin tidak banyak yang menguasai bahasa Korowai. Jadi kalau ngobrol sama aku bahasa tubuh kami kan. Tapi mereka bisa memanggil namaku, we. Mereka manggil we. Jadi kalau manggil satu kampung, we. Terus aku kayak, oi. Ngumpul. Nunjuk buku. Jadi kalau kita berpikir bahwa buku karena ada teks dan mereka harus membaca yang sesuai di teks itu, padahal sebenarnya kita bisa sangat bermain, sangat kreatif. Buka dan mintalah mereka yang bercerita. Jadi mereka membuka, coba kamu ceritain. Terus mereka gini, ini apa? Ini namanya elang. Kalau di hutan, ya kita mulai mengobrol dengan segala sesuatu yang mereka bisa paham gitu. Jadi ketika mereka buka, mereka nunjuk. Lalu kemudian mereka yang bercerita sendiri gitu. Nah kami biasanya punya ada satu translator gitu ya, penerjemah yang bahasa Korowai ke Indonesia. Dia akan ada di situ kemudian membantu saya menerjemahkan, ngobrol sama anak-anak ini gitu. Itu setiap sore mereka selalu membawa buku yang jumlahnya nggak banyak itu ke tepi sungai. Lalu mereka bergantian membukanya. Sekali lagi, bukan karena mereka nggak mau. Minatnya tinggi sekali ya. Ada gitu dan kemudian dari situ saya sangat sadar bahwa buku kita ternyata juga nggak inklusif. Kita cuma nulis pakai bahasa Indonesia. Iya betul. Kita lupa menghargai ada yang namanya bahasa ibu di mana mereka bisa paham. Jadi satu hari aku pergi ke Danau Toba, Mbak Reda waktu itu baru ngeluarin satu buku Greta di Negeri Raksasa. Itu pakai 3 bahasa ya Mbak. Dua bahasa Indonesia dan bahasa Batak Toba. Karena aku harus pendampingan ke tepi Danau Toba, lingkar tepi Danau Toba itu, aku bawa bukunya Mbak Reda. Aku bagikan ke anak-anak. Anak-anak ini semua berteriak gembira karena merasa mereka paham bahasanya. Iya. Lalu mereka langsung buka. Wah, aku bisa baca buku ini, aku ngerti buku ini ngomong apa gitu. Karena ada bahasa mereka itu aku langsung videoin, aku kasih ke Mbak Reda. Mbak gila. Ketika mereka ngelihat bahasa mereka dihargai, mereka baca bukunya makin nah, dari situ gitu sebenarnya. Jadi aku berpikir kenangan-kenangan itu yang bikin aku berpikir kenapa nggak sih dikerjain rame-rame gitu. Kenapa nggak ada sebuah pasar buku yang berkeliling bersama festival. Nggak apa-apa deh kalau kami kan begitu bikin dulu pertama di Jogja 2019. Media habis itu menyebut kami sebagai sirkus literasi keliling kan. Nggak apa-apa disebut sirkus, bahagia banget kami. Karena artinya sirkus membawa kegembiraan ya. Betul. Jadi aku sangat ingin lewat Pacar Merah orang bisa melihat bahwa literasi itu nggak kaku. Literasi itu inklusif, menyenangkan, bisa dibuat sangat kreatif. Dia kayak main-main, boleh disebut sirkus nggak apa-apa. Dan orang bisa datang ke sana tanpa perlu berpikir saya harus pakai baju apa. Lo bisa datang masuk ke Pacar Merah dengan apapun yang nyaman kamu kenakan, kamu nggak perlu berpikir, oh hari ini saya harus pakai tas yang kayak gini, baju yang kayak gini, enggak. Kalian bisa datang hanya dengan menjadi diri kalian dan bersenang-senang bersama. Aku bayangin pengen bikin yang kayak gitu awalnya memang, dan itu yang kemudian dibawa sampai hari ini gitu. Dan ketemulah sama ibu ini kan, ditemenin sampai sekarang gitu. Minatnya besar padahal ya, tapi memang mungkin ekosistemnya apa ya? Kalau ekosistem memang belum terbentuk sesehat itu ya Pak Tirto ya. Jadi salah satu mimpi besarnya kan memang bikin ekosistem literasi yang lebih sehat tapi dengan cara gotong royong ya. Karena kalau dikerjakan sendiri-sendiri kagak kelar. Kita tuh udah merdeka berapa puluh tahun. Lalu masih saja sampai sekarang dilabelin sebagai negara yang tidak punya minat baca, minat literasi. Ya betul, negara kita masih muda.
Tetapi masa iya berpuluh-puluh tahun begitu banyak orang yang melakukan kegiatan literasi, kerja sunyi, tidak kemudian ada di lampu sorot, tidak dilihat media, tidak diberi ruang untuk melantangkan suaranya oleh media-media mainstream. Lalu dengan mudahnya media-media mainstream mengambil narasi mengatakan bahwa minat itu rendah karena tidak ada. Mereka nggak mencari tahu, tidak ada buku, mereka tidak terhubung dengan pegiat-pegiat literasi yang selama ini bekerja dalam senyap. Mereka tidak berusaha menjadi penghubung dari pegiat literasi itu, tapi mereka menggaungkan kita adalah negara dengan minat literasi rendah, dan itu diamini. Betul. Termasuk oleh negara. Menyedihkan Minim exposure. Berarti Tirto nggak termasuk ya kan, ini udah lagi mau naikin nih. Iya, betul. Makasih loh. Satu podcastnya. Tapi percayalah, sukar sekali menemukan media yang mau melakukan hal ini. Aku terakhir juga ditanya, kalau media bisa punya peran apa Mbak untuk meningkatkan minat literasi? Dengan melantangkan kerja-kerja dari para orang atau pegiat yang tekun melakukan hal ini. Selama ini kalian mengekspos adalah orang-orang yang misalnya sudah punya kanal-kanal dia sendiri dan mungkin secara tema kontradiktif gitu ya, penuh dengan fenomena pernyataan-pernyataan yang sangat fenomenal lah ya, sangat kontradiktif, menarik gitu, berjuang. Padahal sebenarnya coba di sebuah pulau kecil bernama Labobo ada seorang ibu yang dia membuat rumah baca. Rumah bacanya itu ada di teras rumahnya, tapi dia juga selalu berkeliling pulau kecilnya itu dengan membawa satu biasanya itu keranjang ditaruh di kepala. Itu buat nyimpan ikan kalau nelayan pulang. Nah, oleh si ibu buku-buku ditaruh di situ, lalu dia pergi mulai dari ke puncak gunung sampai ke dermaga membawa buku-buku supaya anak-anak bisa membaca. Padahal ibunya sendiri buta huruf. Berarti seperti perpustakaan keliling. Betul. Dan banyak itu sebenarnya perpustakaan keliling itu udah banyak banget. Betul. Tapi tidak diberi exposure. Kerja-kerja seperti ini tidak disuarakan. Lalu kemudian mudah sekali media bilang Indonesia nggak punya minat baca, sementara mereka yang mengerjakan ini nggak diberi ruang untuk bersuara. Makanya tadi aku selalu bilang gitu kan, media bisa loh sebenarnya menarasikan apa yang terjadi, bahwa semua pegiat literasi itu diam-diam melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah itu tanpa perlu kalian ekspos, tanpa perlu jadi bintang. Mereka terus melakukannya. Masa iya tidak ada perubahan terjadi? Jangan-jangan bukunya yang nggak ada, jangan-jangan aksesnya yang nggak ada, jangan bagaimanapun 17.000 pulau tidak terkoneksi satu sama lain, akses nggak ada, distribusi PR di Indonesia, menyebarkan buku tidak semudah kalau kamu ada di satu dataran kan, itu isunya banyak betul. Nah, PR itu dilakukan tidak oleh mereka yang punya power di sebelah situ, enggak loh Mbak, enggak loh, orang masih perlu jalan kaki untuk jemput buku. Orang masih perlu menyeberangi sungai gitu Mbak Reda untuk bisa membaca buku. Ngirim buku ke Natuna itu berbulan-bulan lamanya pakai kapal, dan begitu bukunya sampai, bukunya rusak karena kena air laut. Itu ketika aku bermain ke pulau terluar Indonesia, ke Natuna, ke Anambas, susah sekali buku-buku yang dikirim oleh teman-teman yang peduli dengan rumah baca di sana tiba. Butuh berbulan-bulan, udah sampai rusak, lalu pegiat literasinya harus ngambil ke kota, itu menempuh perjalanan melewati hutan, berjam-jam, dan ketika dibuka, bukunya udah rusak. Coba. Mau baca juga sulit ya. Kembali lagi ke akses sebenarnya. Jadi aku pikir itu gak bisa dikerjain sendiri, itu harus udah bersama-sama gitu. Media bisa ngambil peran loh, kalau menurutku gitu. Tapi justru yang lebih sadar akan literasi itu mereka-mereka yang tidak punya power sih Mbak. Ya nggak sih, setuju nggak sih? Maksudnya kayak bukan tidak punya power ya, kalau menurut aku Diajeng ya. Mereka punya power, tapi mereka tahu pekerjaan rumahnya adalah banyak betul dan harus dikerjakan satu-satu. Dan kalau dikerjakan sendiri, yang punya power pun jadi nggak punya power. Lawang dikerjainnya sendiri, kan harusnya bareng-bareng. Tidak ada pendukungnya juga ya. Gotong royong dong. Makanya itu yang kemudian semangat ini yang kemudian, yuk kita kerjain gotong royong. Kita nggak perlu kok jadi pahlawan. Kita cuma perlu jadi kawan untuk satu sama lain kalau pengen bikin akses ini terbuka lebih lebar. Kalau untuk Mbak Reda sendiri mungkin ada tambahan sebagai seorang penulis buku anak nih. Kalau saya menyambung apa yang disampaikan oleh Windy ya, terus mendengar pertanyaannya Diajeng tadi bahwa sebetulnya
power itu bukan power, mereka yang melakukan itu karena mereka tidak punya power, bukan, mereka melakukan itu karena mereka sangat ingin, mereka merindukan itu, dan mereka tahu bahwa buku penting, bahwa itu harus dimiliki oleh anak-anak mereka gitu. Jadi mereka melakukan itu sendiri karena mereka pada posisi tidak bisa berharap pada yang lain. Hanya mereka mau, mereka ingin, ya udah, maka saya lah yang akan melakukan itu karena tidak ada yang membantu. Nah, jadi kalau kita bicara ini pada buku anak, itu juga saya rasa itu hal yang ya sama, berada di posisi itu. Di luar statistik berkata bahwa buku anak adalah buku yang paling laris di seluruh Indonesia ya kan, di setiap tahun angka penjualan buku anak itu terbesar. Salah satu yang terbesar remaja dan anak. Remaja dan anak. Kalau Pak Tirto sama Diajeng sempat mampir ke situs-situs perbukuan gitu, nanti akan melihat betapa buku anak tuh bisa sampai 20-an sekian %, sementara yang lain tuh belas-belas, bahkan ada yang sangat sedikit. Jadi minat bahwa itu di dalamnya ada buku aktivitas ya, banyak sekali buku dan memang aktivitas. Dibutuhkan juga buku aktivitas, bukannya tidak penting ya, tetapi penyebarannya yang tidak merata, sangat-sangat tidak merata. Jadi saya tidak semilitan Windy ketika pergi ke sana untuk membuat sesuatu, tapi kalau pergi ke tempat-tempat yang jauh, saya pasti meninggalkan semua buku saya yang saya bawa untuk di tempat itu, karena ya itu tadi, saya sudah mendapatkan ceritanya, jadi saya sebarkan. Kadang-kadang karena sering juga dapat banyak buku anak dari yang lain-lain, ya saya bagikan juga. Buat saya anak-anak harus banyak diberi bacaan, dan bacaan itu berupa cerita, karena itu akan membuat mereka punya kemampuan untuk berimajinasi, mereka bisa mengenal banyak hal yang baru. Dan saya kemarin mendengar bagaimana Windy bercerita bahwa, saya sangat setuju bahwa buku itu diperlukan untuk membangun empati. Jadi kalau dari kecil mereka sudah diajari untuk itu, alangkah baiknya. Jadi harus dilakukan segera. Betul. Itu juga hal yang perlu juga dicermati gitu ya, dari membuka akses tuh sebenarnya kadang-kadang orang punya niat baik ya. Misalnya kita mau nyumbang buku, kita mau berdonasi buku gitu, niatnya baik sekali. Tapi ketika buku itu sampai di tempat tersebut, ternyata bukunya nggak kepake. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan kebutuhan teman-teman di sana. Aku ingat sekali, aku pas lagi di Banda Neira, terus salah satu rumah baca di situ terima buku, pas mereka buka isinya tentang bercocok tanam, meladang, bersawah. Padahal di Banda Neira mana ada sawah. Ini pulau kecil dikelilingi lautan kan. Salah satunya masalah juga keragaman topik mungkin ya. Bukan masalah keragaman topik kepedulian saja, pada tapi apa yang bahwa ketika kita ingin berdonasi, kita menyadari orang yang akan menerima buku siapa? Kita butuh apa, siapa. Jadi aku selalu bilang kalau ingin berdonasi, satu, cari tahu kebutuhan rumah baca itu apa, anak-anaknya butuh apa, lingkungan di sekitar seperti apa. Kedua, berilah buku yang kamu suka, bukan buku yang tidak ingin kamu lihat di rak bukumu lagi. Enggak. Kenapa? Karena dengan kita memberikan buku yang kita suka, kita berarti sudah menyebarkan kecintaan kita, alasan kita mengapa kita menyukai cerita itu, dan kita ingin dibaca lebih banyak orang lagi cerita baik itu. Lagi. Betul. Bukan. Jadi cara pikir sesederhana itu cukup sekali Pak Tirto. Berikan buku yang kita suka, bukan buku yang sudah tidak kita inginkan ada di rak buku kita. Tidak. Lalu sekali lagi, cari teman-teman di sana butuhnya buku apa. Kalau sudah tahu kita akan mengirimkan buku itu ke sebuah pulau, cari tahu pulau ini mereka seperti apa sih. Ya masa kita kirim tentang bercocok tanam, berladang untuk teman-teman di Banda Neira. Sawah aja nggak ada di situ. Mereka hidupnya dari sebagai nelayan, melaut, pala dan segala macam. Jadi mengkurasi sedari awal buku yang mau kita berikan juga bentuk dari kita menjagakan akses itu gitu. Karena selama ini memang kalau misalkan mau donasi buku kan lebih kepada
seperti donasikan yang sudah tidak Sisa-sisa terpakai, Ya yang gitu. sudah tidak Iya, terpakai. justru kebalikannya Oh, justru ya. kebalikannya ya, harus yang kita suka, harus yang kita cinta, suka, gitu, yang kita Bu. cinta, yang Betul. kita pengen anak lebih banyak lagi orang membaca cerita baik Iya, ini. Berangkatnya harus begitu gitu. Itu juga inklusivitas dalam berpikir kan berarti. Oh, menarik banget. Berarti Kemarin- jangan sampai mendonasikan buku yang nggak dipakai lagi, tapi Iya. justru yang kita suka. Nah, Ataupun Betul. memang tidak dipakai kayak tadi kata Mbak Reda. Aku sudah membaca, aku sudah tahu ceritanya, Iya. aku suka. Benar. Karena Oke, itu aku kebalikan. dengan senang hati memberikan padamu karena Oke. aku pengen kamu Juga mengalami menikmati apa Iya. yang aku alami. Hmm, jangan suka malah dikoleksi jadinya. Dikoleksi boleh tapi dibagikan. Dibagikan, Gitu. Aku mau iya. koleksi buku yang aku suka dan biasanya aku beli 2 buku Oh, yang beli aku 2. suka, satunya untuk Ya. didonasikan. Yang koleksinya masih Oke. disampul ya, masih cakep Oke. jadi. Itu iya, jadi jangan bukan aku udah nggak suka nih buku ini atau aduh buku ini sebenarnya aku salah beli. Enggak. Iya. Ya udah aku kasih aja. Enggak apa-apa, tapi pastikan buku ini kamu berikan pada Orang yang tepat. orang yang tepat. Oke. Betul. Tapi kalau di era digital seperti ini Mbak, apakah digitalisasi itu sebenarnya sekarang membantu nggak sih akses untuk anak-anak membaca buku gitu? Karena kan udah banyak Membantu banget iya, tapi tidak menyelesaikan masalah dengan serta merta. Oke. Kenapa? Akses internet kita nggak rata. Betul. Sekarang misalnya kamu pergi ke pulau-pulau yang di ujung Indonesia, ya 3T. sinyal aja kagak ada. Terus kamu suruh dia mengakses buku Ya. secara Loadingnya- digital. Iya, loadingnya betul. lama. Gawainya aja nggak ada gitu, Pak Iya. Tirto, dia aja nggak ada Oh, iya. gitu. Jadi memang buku cetak tetap akhirnya menjadi satu solusi saat ini. Sebab apa? Sebab tidak semua orang bisa mengakses buku digital. Satu Iya, nggak ada iya. gawai, Betul. Dua nggak ada sinyal. dua nggak ada sinyal. Internet. Iya kan? Iya. Ada di Di- situ juga isu besarnya gitu. di, Jadi di Flores tuh bahkan di ND ya, ND kan juga kota yang cukup besar gitu. Di ND saya melihat teman-teman yang itu teman-teman SMA, jadi mereka harus naik pohon Untuk cari Udah bersinyal, sinyal. betul. dan pohon itu ada di atas bukit, jadi nggak cuma pohon toh, tapi Iya, iya. masuk ke bukit, dari bukit dengan pohon. Jadi mereka tuh di atas pohon tuh gini pegang setengah mati terus belajar, terus Iya, yang iya. ngajarin entah ada Iya. di mana. Itu aduh ampun, ini ke hal-hal yang ya untunglah COVID segera berlalu sehingga itu tidak. Tapi tidak sekarang mungkin karena yang dari kita ini ada di Jawa tuh merasa bahwa langkah nyamannya menggunakan cara itu ya gitu, Iya. tidak mau terhalang macet gitu. Jadi mari kita lanjutkan. Aduh, ya gitulah. Padahal tempat lain punya Tempat lain persoalan yang punya berbeda, persoalan sangat gitu. berbeda. Atau nggak usah jauh-jauh keluar Jawa ya. Misalnya di Jawa aja gitu ya, di Jogja gitu, atau pergi lagi agak ke Gunung Kidul ke sebelah sana. Sinyal sudah, Iya betul. Udah. betul, ya betul. kan? Terus listrik lebih kerap mati. Iya. Udah sinyal tulisannya. Saya sebagai kampung halaman yang agak terpelosok gitu ya, emang sinyalnya tuh gak mati hilang. Itu padahal di Pulau Jawa kan, ya, masih di Pulau Masih di Jawa. Pulau Jawa. Jadi itu isu sendiri gitu. Jadi nggak bahwa itu membantu iya, tapi menyelesaikan persoalan tidak serta merta. Gitu. Nah ini kan kalau beberapa belakangan ini kan sering bareng ya berdua. Tadi juga sempat ada disinggung dikit nih, ada project kayak Pacar Merah Kecil. Bisa diceritain lebih lengkapnya nggak sih, barengan ini ada apa aja gitu? Nah ini nih dia yang menyiram minyak dengan dia yang menyiram api dengan minyak. Jadi saya pertama kali kenal Windy itu tahun 2019 ketika ada Pacar Merah di Malang. Jadi Windy sebenarnya sudah mengundang saya untuk Pacar Merah di Jogja. Tahun sebelumnya. Tapi Berapa bulan sebelumnya? bulan sebelumnya, tapi karena saya ada di Inggris waktu itu jadi nggak bisa datang. Tahun berikutnya diundang, lalu kenalan, kemudian mengisi kelas menulis cerita anak ya. Ya, Nah menulis cerita anak. sejak di Malang itulah terus saya jadi diajak terus oleh Pacar Merah, oleh Windy untuk datang di Semarang, di Bandung, di Surabaya gitu. Terus dan terakhir di Solo. Nah waktu di Solo itu saya mendapat pengalaman yang sangat luar biasa ketika menemani Windy sejak dia menyiapkan tempat itu, mulai dari tempat yang lampunya hanya beberapa watt, yang kalau kita nyalakan lampu di sebelah sana mati semua langsung jeglek itu jepret gitu. Itu baru lampu ya? Baru lampu. Udah tempatnya tuh luas banget. Gimana Terus microwave? waktu Windy bilang nanti bukunya akan di sini. Oh iya ya, kalau di sini bisa lampunya nyala. Tapi buku saya juga akan ada di sana semua. Oh semuanya di sini buku.
Iya, oh Semuanya butuh lampu. semuanya. Oh gitu. Oh kalau kalau Mbak Indi pasang lampu sini yang sana mati Mbak. Gantian. Maksudnya, Ganti-ganti ya. jadi saya ngerasa gila banget ya untuk membuat sebuah festival. Ternyata tidak, ketika kita datang udah jadi, wah alangkah indahnya, menyenangkan gitu. Iya. Persiapannya gila Betul. banget. Terus pada satu malam saya duduk sebelahnya, dia lagi ketik-ketik Subang. Nggak tahu kenapa saya merasa kayak kepingin banget mengajukan pertanyaan ini gitu. Mungkin karena suasana, melihat anak-anak bermain dengan santai, baca buku di lapangan rumput sembari tidur-tidur, sembari lari-lari bermain, dan ayah ibu bisa santai. Saya tanya, Windy nggak mau buat pacar merah buat anak-anak? Saya bilang gitu. Terus dia, mau sih Mbak, tapi, nah lanjutkan Tapinya banyak. Tapi waktu itu aku ngerasa aku nggak punya cukup pengetahuan, bahkan sampai hari ini nggak punya pengetahuan cukup tentang sastra dan literasi anak gitu, dan merasa nggak punya temennya juga untuk melakukan hal itu. Aku bilang itu kayak bidang yang berbeda lagi gitu, karena ini punya isunya sendiri, punya sejumlah persoalannya sendiri, lalu kemudian mengkurasi penerbit buku anak. Itu juga bukan perkara yang bisa dilakukan Luar dengan biasa, singkat, susah. ya Caranya kan? bakal beda Betul. banget ya. Sangat beda banget, semuanya akan sangat beda banget gitu Pak Tirto. Jadi aku bilang aku kayaknya nggak punya nyali karena ngerasa aku nggak yakin aku bisa mengerjakan hal itu karena nggak tahu harus dimulai dari mana, harus menghubungi siapa saja, berapa lama persiapannya, aku nggak kebayang Mbak Reda. Tapi aku ingin. Terus dia bilang kalau nggak punya temen yang ngerjainnya aku mau kok nemenin. Saya bilang nemenin loh. Nemenin. Malah jadi collab ya sekarang. Jadi Kan ini begitu. Itu buat dia kan saya cuma bilang saya mau nemenin, nggak tahu cara nemeninnya kayak apa. Iya, Tapi betul. Saya nggak tahu mau nemeninnya bagaimana karena melihat kerjaannya segitu. Wow. mungkin kalau kus banget, ditemani- kepala jadi kaki jadi kepala gitu kan. Tapi mendengar ada orang bilang dia mau menemani, itu udah cukup untuk kalau ada orang yang mau menemani, apa alasan kok tidak melakukannya ya? Apa Aman enggak ya, gitu aman. ya? Bukan aman. Tapi Apakah kamu akan punya alasan untuk tidak melakukan ketika kamu punya teman yang bilang akan akan bersama-sama kamu mencoba jalan itu? Rasa-rasanya aku justru jadi pengkhianat atas apa yang aku pikirkan sendiri gitu. Ketika ada orang yang percaya, akunya justru yang berkhianat gitu ya. Kalau aman nggak pernah aman Pak Tirto. Tidak ada jalan aman di pacar merah. Ke kanan bermasalah, ke kiri bermasalah, maju terus, mundur juga. Nggak akan pernah. Ini bukan pilihan yang aman. Ini pilihan dengan semua resiko. Mau A, mau B, C, semua opsinya beresiko gitu buat kami sebenarnya. Jadi ketika dengar Mbak Reda bilang gitu, rasa-rasanya so ngeliatin kan. Iya deh. Kadang-kadang kita cuma butuh teman kan. Makanya tadi aku bilang, aku nggak kepengen cari sejumlah pahlawan bersamaku gitu untuk melakukan sesuatu. Aku cuma butuh kawan dan jadi kawan untuk satu sama lain untuk ngerjain hal-hal seperti ini. Jadi aku bilang, terus karena dia cuma mendengar aku bercerita tentang persoalan-persoalan yang akan dihadapi, terus dia gini. Tapi kalau mau dikerjain, aku mau lo nemenin. Nemenin ya. Terus aku bilang, ya oke. Sudah ya, berapa kepikiran dong Pak Tirto diajeng gitu kan. Ada orang mau nemenin, terus akhirnya tiba-tiba aku, Mbak Reda, coba yuk kita kerjain. Dan itu juga gara-gara dikompori sama Ria Peppermoon. Kan dia bikin satu pentas pertunjukan seni untuk anak, fokus gitu namanya Gulali Festival. Terus dia bilang, kamu nggak mau apa? Uji coba apa tuh pacar merah kecil yang kamu sempat ngomong-ngomong itu, pasar bukunya aja deh di tempat di festival anak-anak ini gitu, pertunjukan seni ini gitu. Terus aku bilang ke Mbak Reda, kayaknya kalau mau diwujudkan kita uji coba dulu yuk, mumpung Mameo nawarin bikin pasar buku di festival Gulali, yang mana audiensnya semua anak-anak, jadi kita bisa uji coba kurasi buku anak yang kita lakukan. Setidaknya aku jadi punya kebayang juga lah ya. Pengetahuan betul, kebayang, lalu punya ruang kelasnya kan. Iya, Kita kan sebenarnya berdua nggak punya pengetahuan ya, cuma Iya. modal temenin ya, biar aku nggak takut ada di sana gitu kan. Jadi kayak kalau kenapa kita Ada bersama ya, lebih ke situ ya. Jadi Bener. mungkin itu yang kemudian kamu bilang, oh kamu ngerasa aman. Iya, aku ngerasa aman karena ada ada teman. teman. Iya kan, bahwa jalannya tidak aman sudah pasti. Tapi pasti. merasa kayak
bisa dihadepin nih Bisa. yang tidak aman ini gitu ya. Yaudah kita coba. Terus dasar dia, marilah. Akhirnya, wah itu uji coba pertama. Wah, dan untungnya kan aku merasa sangat berterima kasih sekali sama teman-teman di Pacar Merah. Teman-teman di Pacar Merah tuh nggak pernah bilang tidak atas ide yang mungkin bahkan buat mereka sendiri, Nggak Mbak ini masuk. kita nggak tahu loh cara kerjanya kayak gimana gitu. Tapi semua kawan-kawanku nggak ada yang bilang enggak ketika bilang kita bikin Pacar Merah kecil yuk. Wei, Hadi, Novi, Mbak Ellen, itu semua, yuk boleh uji coba, yuk kami uji coba dalam waktu yang jadi sepanjang 2023 1 tahun kami uji coba Pacar Merah kecil. Ada di Gulali, ada di beberapa tempat sampai akhirnya bikin sendiri yang kecil di pabrik peruri, bekas pabrik peruri di M Block. Wah itu tempat bener-bener ala kadarnya karena kami cuma mau uji coba kalau ngerjain sendiri. Bisa nggak? Bisa nggak? Iya. Kan selama itu kolaborasi ada di mana cuma pasar bukunya yang kami bawa, tapi kalau bikin sendiri bisa nggak? Kecil banget itu di situ gitu kan, dengan tempat yang panas, yang apa yang kata Mbak Reda. Nanti kalau bikin Pacar Merah kecil kita dapat tempatnya gimana, Win? Berarti kita harus cari tempat yang beres. Iya. Kan dari situ. Nah akhirnya bikin yang sekarang itu 1 tahun persiapannya. Tapi nggak tahu, makanya kami bilang kemarin juga. Kalau nanti kalian pergi ke Pacar Merah kecil dan kalian menemukan masih banyak kekurangan, kami sangat sadar itu akan kalian temukan karena kami sedang belajar. Tapi tolong beritahu kami supaya kami juga tahu bagaimana menciptakannya jadi lebih baik. Karena ini ruang belajar kami sebenarnya juga. Gitu. Nah, untuk sekarang nih ada apa aja sih di Pacar Merah kecil? Sekalian promosiin gitu Tolong kan. di-spill. Ada Mbak Reda dong. Ada Mbak Reda bikin kelas nulis. Kelas nulisnya tapi kali ini dibikin langsung 2, satu untuk orang dewasa, yang satu untuk anak-anak usia 13 tahun ke bawah. Ini juga berangkat dari kami belajar pas uji coba. Pas uji coba justru kami mengajak orang tua, pendamping dan anak ini berkolaborasi membuat cerita. Nah, tapi di Pacar Merah kecil yang sekarang kami membuatnya jadi 2 kelas terpisah. Orang tua sendiri, kawan-kawan kecil sendiri, itu Mbak Reda nanti yang akan mengampu. Lalu kemudian ada pertunjukan teater, teater boneka dan teater objek untuk anak. Yang dari Panggung Gulali. Jadi teman-teman seniman dari Panggung Gulali, mereka sengaja membuat pertunjukan khusus untuk kawan-kawan kecil di Pacar Merah. Itu kami senang sekali, terima kasih sekali mereka mengupayakan gitu untuk bisa ada di Pacar Merah kecil. Lalu kemudian ada yang bersifat sangat inklusif juga. Kami ada dongeng inklusif. Jadi kita belajar bagaimana mendongeng tapi untuk kawan-kawan berkebutuhan khusus. Itu ada sendiri. Lalu kemudian ada jelajah rempah, bagaimana kita buat kawan-kawan kecil mereka mengenal rempah, lalu kemudian belajar bahasa Nusantara, tapi semuanya dengan pendekatan permainan ya. Karena dan itu boleh diikuti oleh kawan-kawan dewasa juga. Oh, jangan salah, teman-teman dewasa juga silakan panggil jiwa kanak-kanak dalam dirinya. Nah, ini Aku sudah tertarik ya. Sudah ingin belajar. berasa umur 13 tahun nih. Boleh, Bagus. boleh gitu. Lebih mudah lagi juga. Inner child-nya. Betul. Lalu kemudian ada permainan tantangan uji tangkas kemampuanmu berbahasa Indonesia. Itu kita akan menantang kawan-kawan pegiat bahasa, mulai dari kawan-kawan narabahasa sampai editor-editor penerbitan. Silakan tantang. Bentuknya permainan nanti. Kita main rame-rame, senang-senang rame-rame. Lalu kemudian ada panggung. Kami nyebutnya panggung pacar, tapi nanti semua penampilnya adalah kawan-kawan kecil. Mulai dari nyanyi, nari, mendongeng, baca karyanya, bikin parade topeng, musik dari alat-alat dapur. Lalu kemudian juga ada, ini nanti akan salah satu jadi penutup, yaitu sebenarnya stand up komedi dari Sadia Ma'ruf, tapi ramah anak dan keluarga. Silakan datang karena Sadia akan menunjukkan bagaimana kita bisa berkomedi tapi dengan lelucon yang ramah untuk anak dan keluarga. Lalu terakhir kita ada ibadah puisi untuk Joko Pinurbo. Karena Om Jokpin salah satu yang membuat kami lahir di Jogja. Luar Banyak biasa. banget ya. Aku udah pengen banget kayak penasaran sama Bukan acara. kecil lagi itu mana Itu ya. Kecil. Itu bukan kecil lagi. Banyak banget itu acaranya ya, aktivitasnya ya. Gak apa-apa kalau kecil bisa terus berkembang. Betul. Ya, Itu dia Oh, poinnya. iya. kecil bisa lompat. Saya terus tumbuh Luar lah ya. biasa. Betul. Kecil mengingatkan kita bahwa untuk bertumbuh harus setiap hari. Iya, gitu betul. kan. Oh, luar biasa. Ntar ya kita coba ya. Kita Datang ya. Oh iya, di mana tuh Boleh. yang terdekat mungkin kan belum di kapan dan di mana. 29 Juni sampai 7 Juli di Pos Blok
Pasar Blok, Baru oke. Jakarta. Jadi titik pertamanya justru di Jakarta kalau Jakarta. untuk pacar Pacar merah Merah kecil. Kecil. Oke, kita Jadi catat tolong tanggal ya. Pos blok hadiri tuh, langsung. jadi saksi kelahiran kami ya. Oke. Mau kan jadi teman? Jangan-jangan kita ngarep ditemenin kalian nggak mau. Padahal kita lagi mau cari aman ngajak kalian jadi teman. Oke. Dan juga ya penonton-penonton ada datang juga. Ada lah di Google Maps ya, post blok ya. Ada Iya, dong, pas ada blok, dong, pas blok. ada. Tapi selain project yang ini di luar itu lagi mempersiapkan project lain lagi nggak sih Mbak? Waduh, lagi mikir kesini dulu. Oke, Sini. Mau fokus di sini dulu berarti. Karena untuk menyiapkan ini emang kami mempunyai banyak hal yang harus diselesaikan yang sampai sekarang sedang dalam proses. sedang proses. Jadi untuk membuat Pacar Merah Kecil ini Ya. kami menyiapkan sebuah buku yang ditulis oleh 10 teman kawan kecil yang juga yang akan terbit, judulnya Sayap-Sayap, sesuai dengan temanya ini, diilustrasi oleh 2 orang juga yang kami kagumi, yaitu Hadi Wardoyo dan Agris. Jadi nanti akan melihat buku dengan cover Ilustrasi. yang depan lain, belakang lain, bisa dibuka dari sisi mana aja. Wah, bener-bener. Terus Menarik. ada penulis dewasanya, ada Joko Driono dan saya nemenin. Oke. Nemenin lagi. Selalu diemin ya. Hobinya nemenin ya. Hobinya nemenin. Jadi menemani. memang fokus dulu ya sama Iya. Menemani Itu dulu, sampai itu dulu. besar. Nah, kalau untuk terakhir nih, pesan mungkin ada pesan. buat Datang ya, penonton. udah gitu doang. Enggak. Datang. Mari kita berkawan lah. Mari kalau mau, kami percaya gitu ya, banyak pekerjaan-pekerjaan rumah yang katanya tidak mungkin itu jadi mungkin kalau kita berkawan dan bergotong royong. Jadi nggak usah tunggu siapa terlibat, siapa perlu atau memang itu tugas dia untuk terlibat. Aku rasa yang namanya membuka akses literasi itu PR semua orang, Iya. dan akan lebih menyenangkan kalau kita kerjakan beramai-ramai. Udah ada wadahnya loh ini, udah Iya. dipermudah banget nih langsung Cuma hubungin. salah satu wadah. Salah satu. Perlu lebih Oh, salah banyak satu, wadah. iya. Perlu lebih banyak wadah. Dari Mbak Reda mungkin mau disampaikan Datang saja. untuk teman-teman kecil, untuk teman-teman Untuk kecil. teman-teman kecil, mari datang bersama orang-orang yang Tersayang? tersayang. Buat ayah dan ibu, temani anak-anaknya dan bermain bersama. Jangan lupa bermain dan bersenang-senang. Iya. Datang dan main dan senang-senang. Bersenang-senang. Wah, tepuk tangan dulu dong, luar biasa. Keren banget, aku sampai Terima kasih. ingin datang, ingin mencoba. Padahal belum berkeluarga ya. belum. Kan aku Tidak masih ada inner childku. Kan ini merayakan inner Benar, child. iya. Inner Ini aja aku child. tertarik. Sekarang loh. inner child. Harus. Ini bukan Luar urusan biasa. beda status di KTP, bukan. Ganti status di KTP karena Oke. Gak kerasa ya? Iya. Kita sudah Dia pasti sudah melebihi. Oh, Dia iya, sudah- udah di gini-gini tadi kayaknya nih. Ya, terima kasih atas waktunya Terima buat kasih. Mbak Reda. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Tirto Mbak Reda diajak. dan Banyak Makasih, Mbak makasih. ilmu lah, sekali. ilmu Betul. baru. Iya. Semoga bisa jadi awal yang baik lah untuk literasi Untuk terus baca. tumbuh nanti untuk Terima kasih project ya, sudah mau Terima terlibat. kasih banyak. Iya. Terima kasih juga buat para Makasih penonton sudah. yang udah nonton sampai habis. Terima Jangan kasih, lupa ditunggu. like. Ditunggu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa. Dah.